kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis. Dalam video kali ini kita akan berbicara tentang ANAVA 2 jalur atau analisis varian 2 jalur. Jadi anggap saja teman-teman memiliki judul tesis seperti ini. Pengaruh model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika. Jadi kalau kita memiliki judul seperti ini, maka kalau kita kategorikan ke dalam variabel bebas dan terikatnya, maka variabel bebasnya adalah model pembelajaran dan kemandirian belajar. Kemudian, variabel terikatnya adalah pemahaman konsep matematika siswa. Oke, ketika kita memiliki judul yang berbentuk ANAVA 2 jalur, maka sebenarnya kita itu memiliki 3 jenis hipotesis. Oke, hipotesis yang pertama itu adalah hipotesis main effect dikatakan. Oke, kalau kita punya judul adalah pengaruh model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika, maka hipotesis main effect-nya yang akan kita uji itu adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika. Lalu yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika. Ini adalah main effect-nya, artinya adalah banyaknya variabel bebas langsung terhadap dengan banyaknya variabel terikatnya. Jadi karena ada 2 variabel bebasnya dan ada 1 variabel terikat, makanya pengaruh variabel bebas pertama kemudian pengaruh variabel bebas kedua terhadap 1 variabel terikatnya. Lalu untuk hipotesis interaction. Hipotesis interaction ini adalah adanya interaksi antara kedua variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Maka hipotesis interaction-nya adalah dalam penelitian ini adalah apakah ada atau tidaknya pengaruh interaksi model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika. Lalu yang ketiga itu adalah hipotesis simple effect. Simple effect ini adalah tergantung dari banyaknya kelompok dari setiap variabel yang kalian punya. Jadi contoh dalam penelitian ini, model pembelajaran itu dibagi dalam model jigsaw dan model NHT. Jadi dianggap saja jigsaw itu adalah A1, begitu ya. NHT itu adalah 2, berarti model pembelajaran ini dianggap sebagai A, kemandirian belajar itu dianggap sebagai B. Dengan kemandirian belajar itu adalah dianggap B1 itu adalah untuk kemandirian belajar yang tinggi dan B2 untuk kemandirian belajar yang rendah. Maka berapa banyak simple effect-nya? Ada sebanyak 4, yaitu adalah A1, B1. Maksudnya apa? Pemahaman konsep matematika siswa yang diajar menggunakan jigsaw pada siswa yang dengan kemandirian belajar tinggi itu artinya adalah A1, B1. Lalu kalau A2, B2 itu artinya adalah pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan menggunakan NHT dengan kondisi siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi. Seperti itu. Nah, biasanya kita kembalikan lagi kepada kampus atau dosen pembimbing. Kalau diminta adalah contohnya, kira-kira mana sih hasil pemahaman konsep matematika yang jauh lebih baik diajarkan dengan metode jigsaw atau NHT pada kemandirian siswa yang tinggi. Kalau kita ingin menjawab seperti itu, maka kita tidak hanya soal tersebut tidak bisa dijawab dengan ANAVA 2 jalur. Itu nggak bisa. Maka kita harus melakukan namanya uji lanjutan. Uji lanjutan yang bisa kita gunakan adalah salah satunya adalah pakai uji 2K. Tetapi dalam video kali ini kita tidak sampai membahas yang hipotesis simple effect-nya. Kita hanya akan membahas hipotesis main effect dan hipotesis interaction effect-nya. Jadi cuma ada 3 hipotesis yang akan kita uji. Oke, sekarang kita akan coba lebih deep lagi ya. Nah, saya ingin sekali memberi introduction sebelum saya menunjukkan SPSS-nya adalah pemahaman seperti ini supaya kita teman-teman berada di dalam satu page yang sama begitu ya. Jadi ketika kita memiliki judul pengaruh model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep siswa, maka biasanya dosen kita itu meminta kita melakukan 3 hal, yaitu adalah yang pertama adalah uji deskripsi data, yang kedua uji prasyarat, kemudian yang ketiga adalah uji hipotesis. Kenapa kita melakukan uji prasyarat? Karena ANAVA 2 jalur termasuk uji statistika parametrik. That's why kita butuh uji prasyaratnya. Biasanya itu atau normalnya itu adalah kita harus menguji normalitas datanya, kemudian homogenitasnya. Oke, lalu kalau di dalam uji deskripsi data, sebenarnya dosen kalian itu hanya meminta minnya, median, modus, simpangan baku, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nanti kita akan tunjukkan bersama-sama.
Lalu yang kedua adalah uji prasyaratnya, dan yang terakhir itu adalah uji hipotesisnya. Oke, uji hipotesisnya di sini adalah yang kita uji adalah uji hipotesis main effect dan interaction effect. Nah, kalau untuk uji deskripsi data, ini sebenarnya dikembalikan lagi kepada dosen dan kampusnya, begitu ya. Tapi dalam kali ini yang akan saya tunjukkan adalah karena judul kita yang tadi, pengaruh model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep siswa, maka uji deskripsi datanya itu ada kurang lebih ada 9. Yang pertama itu adalah yang Y, anggap dengan data Y, itu adalah pemahaman konsep siswa matematika secara keseluruhan. Lalu ada A1. A1 itu artinya adalah pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan menggunakan jigsaw. Lalu A2 adalah pemahaman konsep matematika yang diajarkan dengan menggunakan model NHT. Lalu B1 adalah pemahaman konsep matematika siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi. B2 itu artinya adalah pemahaman konsep matematika siswa dengan kemandirian belajar yang rendah. Lalu kalau A1, B1 itu artinya adalah pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan jigsaw pada siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi. Lalu begitu juga dengan A1, B2, yaitu adalah pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan metode jigsaw pada siswa dengan kemandirian belajar yang rendah. Lalu A2-nya adalah pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan menggunakan model NHT pada siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi. Lalu yang terakhir itu adalah A2, B2, itu adalah pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan metode NHT dengan kondisi siswa kemandirian belajarnya yang rendah. Jadi di dalam deskripsi data kurang lebih kita nanti akan ada lakukan 9 uji deskripsi, gitu ya. Lalu kalau untuk uji prasyarat, satu hal yang saya harus klarifikasi adalah di dalam uji prasyarat ANAFA 2 jalur, ketika kita mengujikan uji normalitasnya, bukan uji normalitas yang masing-masing data dari setiap variabel, bukan yang itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah normalitas data pada nilai residual standar atau pada standardized residual. Jadi nanti saya akan tunjukkan ini bagaimana melakukan uji normalitasnya. Satu hal yang pasti adalah di dalam ANAFA 2 jalur, uji normalitasnya bukan uji untuk masing-masing data variabel, bukan seperti itu. Jadi seolah-olah ini ada 9, begitu ya. Jadi kalian harus mengecek ke data-data ini semuanya normalitas. Ke normalitasnya yang ke-9 data ini. Bukan itu yang dimaksudkan. Oke, satu lagi, bukan ini yang dimaksudkan ya. Tidak tepat berpikir seperti itu. Karena yang diminta itu adalah normalitas data pada nilai residual. Residual itu adalah nilai sisanya. Nanti saya akan jelaskan lagi di dalam SPSS-nya begitu ya. Lalu untuk yang homogenitas, untuk uji homogenitas ini, nanti kita uji bersama-sama dengan uji hipotesisnya. Dengan kriteria ujinya seperti ini. Kalau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis data homogen itu diterima. Kalau tidak ya, sebaliknya seperti itu ya. Oke. Kemudian, nanti untuk hipotesisnya kita akan uji ketiga hal ini begitu. Dengan kriteria ujinya seperti ini. Kalau nilai signifikansinya adalah 0,05, artinya adalah adanya hipotesis yang menuliskan terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika siswa diterima. Lalu kalau nilai signifikansinya nanti yang adalah 0,05 kurang dari 0,05, maka hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa diterima. Lalu kalau untuk kriteria uji untuk yang interaction effect adalah jika nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, maka hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar siswa terhadap pemahaman konsep matematika itu nanti akan diterima. Oke ya, sekarang kita akan masuk ke dalam SPSS-nya. Jadi, ini adalah SPSS saya begitu ya. Jadi kalau untuk name-nya tadi, kita mulai dari yang A, kemudian B, kemudian Y. Oke, untuk ya A yang tadi, seperti yang tadi yang ada di dalam PowerPoint saya ya, A itu menunjukkan untuk, oke di sini, A itu menunjukkan untuk model pembelajaran. Lalu B itu menunjukkan untuk kemandirian belajar, di mana A1 itu adalah untuk model pembelajaran jigsaw, A2 untuk NHT, lalu B1 untuk kemandirian belajar yang tinggi, kemudian B2 untuk kemandirian belajar yang rendah. Seperti itu ya.
Jadi kita akan tuliskan name-nya adalah A, kemudian name kedua adalah B, kemudian name ketiga adalah Y. Untuk decimal place-nya nanti ini adalah 0 semuanya. Oke, labelnya ini kita ganti ya, teman-teman. Kita buat ini adalah model pembelajaran. Oke, lalu untuk B-nya adalah kemandirian belajar. Lalu kalau untuk yang Y-nya adalah pemahaman konsep MTK. Begitu ya. Lalu untuk value-nya, oke, kita value-nya, kita add. Oke, value pertama, maka itu adalah untuk yang jigsaw, teman-teman, seperti yang tadi. Oke, model pembelajarannya baru kita klik add. Kemudian kita beri label 2 untuk yang NHT. Lalu kita add. Oke, seperti itu ya. Lalu begitu juga dengan kemandirian belajar. Kita add juga satu untuk kemandirian belajar yang tinggi. Lalu kita add. Lalu value yang kedua itu untuk kemandirian belajar yang rendah. Kemudian kita add. Lalu jangan lupa oke. Lalu kalau untuk pemahaman konsep tidak perlu ya teman-teman. Tidak perlu diisi value-nya. Lalu karena tadi yang seperti saya katakan, di dalam uji deskripsi data ada 9, maka kita langsung masukkan aja semuanya teman-teman ya. Kita masukkan nilai A1, A2, Y, semuanya kita langsung masukkan saja. Maka nanti di sini ada 1, A2, kemudian ada B1, ada B2, lalu ada A1, B1, kemudian A1, B2, kemudian ada A2, B1, kemudian yang terakhir ada A2, B2. Oke, kalau teman-teman mau kasih labelnya ini, silakan teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mau clearkan lagi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, berarti seperti A1, berarti adalah pemahaman konsep siswa yang diajarkan dengan metode jigsaw. Kalau yang A2 adalah pemahaman konsep matematika yang diajarkan dengan metode NHT. Kalau teman-teman mau tuliskan labelnya seperti itu dengan lebih detail, terserah teman-teman, begitu ya. Oke, anggap saja yang variable view-nya seperti ini sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita ingin menguji deskripsi datanya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, untuk mengisi nilai pada data view, kita melihat data Excel kita ya. Ini adalah data Excel kita. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, A itu untuk model pembelajaran, B itu untuk kemandirian belajar. Nah, sekarang kita harus mengisi nilai A. Berarti, A yang tadi itu kan kita beri label. A1 untuk jigsaw dan A2 untuk NHT. Nah, berarti kalau kita ingin mengasih nilai A, berarti kita di sini ketika kita melihat data ini, berarti A itu akan terdiri dari 68 nilai. Maksudnya seperti apa? Di sini kan ada 17. Ada 17 data. Dengan ada 4 kelompok data, berarti ini akan ada 68. 68-nya itu seperti apa? Karena kita harus mengetahui ya, nilai 60 di sini, A1, B1 adalah 60. Ini maksudnya adalah hasil pemahaman konsep yang didapatkan siswa dengan diajarkan dengan metode jigsaw pada kemandirian belajar siswa yang tinggi. Jadi, untuk kita menuliskan data view-nya, maka kita ketikkan 1, dan ini kita copy sebanyak 34. Oke, kita copy sebanyak 34. Oke, kemudian kita drag sampai ke 34, lalu kita paste. Lalu, yang untuk ke data ke-35, itu adalah angka 2 sampai 68. Kita drag, kita copy. Kemudian sampai 68, itu lalu kita pastekan. Lalu, untuk yang B1, nah sekarang kita lihat B1. Oke, B1. Berarti nanti ada ketika nilainya adalah A1, B1, lalu berarti 17 pertama dari angka 1 sampai angka 17 itu adalah B1. Lalu data ke-18 sampai angka ke-34 itu adalah B2. Begitu. B itu adalah angka 2. Begitu. Nah, lalu selanjutnya lagi dari 35 sampai 51 begitu ya, itu adalah yang angka 1 lagi, lalu angka yang 52 sampai 68 begitu, itu adalah angka yang kedua. Jadi di sini kita ketikkan angka 1,
sampai kita copy, klik Ctrl C, lalu blok sampai angka ke-17. Oke, kita pastekan. Lalu angka ke-18 itu adalah angka 2 untuk data ke-18 ya. Lalu kita kopikan jadi 17. 17 kalikan dengan 2 aja berarti sampai angka ke-34 kita copy. Lalu kita blok sampai angka ke-34. Lalu kita pastekan. Maka data ke-35 berarti data ke-35 kalikan aja dengan kalikan 3. 17 kalikan 3, 51. Itu tetap adalah angka 1. Oke, kita copy lalu di drag sampai ke angka 51. Oke, lalu di copy. Lalu yang terakhir itu adalah angka 2. Maka tinggal di copy saja. Oke, sampai ke 68 seperti itu. Nah, sekarang baru kita mengisi nilai Y-nya. Oke, nilai Y-nya berarti kita harus baca lagi sekarang nilai Y-nya. Nah, kalau begini berarti adalah A1B1. Nah, A1B1 itu siapa? Nah, kita lihat nih, dari angka 1 sampai angka ke-17, ya, data ke-1 sampai angka ke-17 itu adalah nilai A1B1. Maka kita lihat di data Excel kita, A1B1 ini. Maka kita copy semua. Oke, kita taruh di sini. Dari data ke pertama sampai ke data 17. Oke, lalu kemudian, berarti yang ini adalah A1B2. Nah, sekarang kita lihat nilai Y-nya, A1B2. A1B2 berarti itu adalah yang ini. Oke, kita copy. A1B2. Kita copy begitu ya. Maka dia sampai data ke 34. Lalu data ke 35, kita lihat lagi itu adalah A2B1. A2B1 yang ini, kita copy lagi. Itu. Bisa saja. Dia nanti sampai akan data ke 51. Lalu, data ke 52 itu adalah berarti adalah A2B2 begitu. Lalu kita copy lagi. Oke. Nah, maka nilai Y-nya sudah selesai. Sekarang kita akan mengisi nilai A1. Berarti nilai A1 tadi itu adalah siswa atau data siswa yang diajarkan dengan menggunakan jigsaw. Berarti kita lihat, teman-teman, nilai A1. A1 berarti A1 ini bisa saja A1B1 atau bisa saja adalah A1B2. Jadi, untuk yang kasus ini, berarti kalau untuk menuliskan nilai A1, itu berarti bisa saja adalah kombinasi A1B1 dengan A1B2. Maka, kalau dalam kasus ini, untuk nilai Y-nya berarti kita tinggal copy saja data pertama sampai data ke-34. Karena sama-sama dia punya A1, seperti itu ya. Kita copy saja. Oke. Sampai data ke-34 untuk nilai Y-nya. Kita copy. Kemudian, kita pastekan di dalam A1. Nah, berarti kalau A2, kita lihat A2. A2 itu kan siswa yang diajarkan dengan metode jigsaw. Berarti, bisa saja A2 itu adalah untuk yang NHT. Berarti bisa saja dia diajarkan pada siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi atau B1. Atau pada siswa dengan kemandirian belajar yang rendah. Maka kita copy nilai Y dari data ke-35 sampai ke-68. Seperti itu ya. Kita copy. Lalu kita tempelkan pada A2. Nah, lalu kalau untuk B1. Nah, B1 ini kan berarti kan kemandirian belajar yang tinggi. Kemandirian belajar yang tinggi itu kan bisa saja dia ketika diajarin oleh metode jigsaw, berarti A1B1. Dan bisa saja dia ketika dia diajarin dengan metodenya NHT. Maka kita copy dari data nilai Y dari data pertama sampai ke data ke-17, kita copy untuk yang B1. Kemudian, kita cari lagi yang ada B1-nya, itu berarti adalah A2B1. Maka kita copy lagi data ke-35 sampai data ke-51. Nah, kita copy. Lalu kita tempelkan lagi. Oke. Maka dia totalnya nanti sama-sama 34 begitu. Nah, lalu untuk B2 berarti sama saja. Kita cari yang sini nilainya B2. Berarti B2 itu bisa saja A1B2 atau bisa saja A2B2. Maka kita copy data ke-18 sampai data ke-34. Kita copy seperti itu. Lalu kita cari lagi B2-nya. Oke, bisa saja itu adalah A2B2. Maka kita copy data ke-52 sampai data ke-68. Jadi untuk mengeceknya itu teman-teman,
Kalian perhatikan saja, itu pasti sama-sama datanya adalah jadi 34 data, seperti itu. Lalu kalau untuk nilai A1B1, A1B1, A1B2, A2B1 sama A2B2, sama saja ya teman-teman. Toh, berarti A1B1. A1B1. Berarti teman-teman lihat yang tadi A1B1, teman-teman. Bisa lihat data Excel atau bisa juga lihat data yang ada di sini. Berarti kan A1B1, berarti data yang ke ini nih, teman-teman. Berarti data yang pertama sampai data yang ke-17. Gitu, itu adalah A1B1. A1B1. Kita tinggal di copy saja. Lalu kemudian A1B2, berarti lihat aja kombinasinya. A1B2, berarti itu adalah data ke-18 sampai data ke-34, teman-teman. Copy. Untuk A1B2. Lalu kalau untuk A2B1, itu berarti kita lihat lagi nilai A2. Lalu B1, oh itu berarti data ke-35 sampai ke data ke-51. Maka teman-teman lihat yang A2B1 begitu ya. Untuk yang mengisi ini A2B1. A-nya 2, B-nya 1. Maka teman-teman cari sampai data ke berapa begitu. Kemudian di copy. Lalu ditempelkan. Kemudian yang terakhir adalah A2B2. Maka teman-teman cari A2B2. Maka itu adalah data ke-52 sampai data ke-68. Copy nilai Y-nya. Gitu ya. Nah, maka ini biasanya jadi datanya menjadi sampai data ke-17. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan coba untuk menguji deskripsi yang pertama ya, sesuai dengan ini yang ada di dalam PowerPoint saya. Kita akan menguji untuk data Y. Oke, data Y. Maka yang kita lakukan adalah kita kembali lagi ke dalam SPSS kita, kemudian pilih Analyze, lalu pilih yang Descriptive Statistic, lalu pilih yang Frequencies. Oke, pilih yang Frequencies. Nah, karena yang diminta, yang mau kita cari data deskripsinya adalah yang data Y. Data Y itu adalah pemahaman konsep, maka teman-teman klik yang pemahaman konsep ini, dengan tanda ini masukkan ke dalam variabelnya, lalu pilih statistics-nya, lalu pilih central tendensinya, pilih aja mean, median, modus, lalu dispersion-nya adalah standard deviation, minimum and maximum, lalu continue, lalu klik OK, seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan ada outputnya di sini. Ini adalah outputnya ya teman-teman. Lalu tinggal copy saja outputnya. Lalu tempelkan pada Word yang sudah saya siapkan di sini. Gitu ya. Ini adalah data deskripsinya. Tinggal copy pastekan saja teman-teman. Oke, maka ini adalah deskripsi data untuk nilai Y atau nilai pemahaman konsep siswa, terserah yang baik siswa yang diajarkan dengan metode Jigsaw, dengan metode NHT, dengan kemandirian belajar yang rendah dan kemandirian yang tinggi, nanti total datanya itu adalah 68. Dan begini mean, median, modusnya dan segala macamnya, teman-teman bisa lihat. Lalu kita akan coba melihat uji deskripsi data A1. Maka ini saya hapus dulu saja supaya tidak mengganggu. Oke, kita kembali lagi ke dalam SPSS kita, lalu pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu Frequencies. Nah, ini kembalikan lagi teman-teman. Sekarang masukkan nilai A1. Klik A1, kemudian klik tombol ini, atau klik ini. Masukkan ke dalam kolom Variables, lalu kemudian klik Statistic, lalu pilih lagi Median, Mean, Mode, kemudian Standard Deviation, Minimum dan Maximum, lalu klik OK. Nah, ini adalah muncul datanya. Teman-teman tinggal copy saja seperti itu, lalu tempelkan pada file Word yang sudah saya siapkan. Oke. Maka ini adalah data deskripsi untuk yang nilai A1. Atau gampangnya itu adalah pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan metode Jigsaw. Lalu sekarang kita ke A2. Sama saja tadi prinsipnya teman-teman. Outputnya saya hapus dulu. Oke, lalu kita ke Analyze. Kemudian ke Descriptive Statistic. Kemudian ke Frequencies. Kemudian ini dikembalikan lagi, klik Reset. Lalu masukkan A2 teman-teman. Oke, lalu pilih Statistic. Lalu untuk center tendensinya pilih Mean, Median, and Mode. Kemudian diversionnya Standard Deviation, Mean, and Maximum. Lalu klik Continue. Kemudian OK. Yang ini adalah
datanya atau data deskripsinya. Kemudian Ctrl C aja atau klik kanan pilih copy. Begitu, lalu tempelkan pada Word yang sudah saya siapkan. Oke. Nah, sekarang untuk yang pengujian data deskripsi yang untuk B1, B2, A1, B1, A1, B2, A2, B1, dan A2, B2, itu saya tidak akan munculkan, itu anggap sebagai latihan untuk teman-teman. Nanti untuk mengecek kebenarannya, itu saya sudah siapkan di dalam Word ini. Jadi teman-teman bisa coba secara pribadi dengan yang sudah saya contohkan tadi, bagaimana menguji deskripsi data untuk nilai Y, A1, dan B1, A2. Dengan pemahaman itu nanti videonya bisa diulang-ulang lagi. Teman-teman bisa cobakan tadi ya, untuk B1, B2, A1, B1, A1, B2, lalu A2, B1, dan terakhir adalah A2, B2. Teman-teman bisa lakukan secara pribadi ya. Nanti cocokkan dengan data Word saya. Nanti di dalam deskripsi video saya nanti saya akan kasih teman-teman untuk bisa mendownload data Word, data Excel, dan data PowerPoint saya, dan bahkan data SPSS ini. Oke, nanti saya akan simpan, dan saya akan buat sebagai tutorial ANAVA to jalur. Begitu ya, nanti saya akan simpankan buat teman-teman, dan nanti teman-teman bisa baca, begitu ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan lagi yang kedua. Jadi anggap uji deskripsi data sudah lewat ya teman-teman. Sekarang kita akan uji prasyarat, yaitu adalah kita akan menguji normalitasnya. Tetapi normalitas yang dimasukkan di sini adalah bukan normalitas untuk menguji pada masing-masing data variabel seperti yang tadi. Jadi jangan teman-teman akan menguji normalitas ke-9 data tersebut, tidak seperti itu. Tetapi yang akan diuji adalah normalitas pada nilai residual standar. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita kembali lagi ke dalam SPSS yang ini ya teman-teman. Kemudian, untuk kita melakukan seperti itu, teman-teman klik Analyze. Oke. Kemudian pilih General Linear Mode. Oke. Pilih General Linear Mode, lalu pilih Unit Variat. Nah, kalau sudah dapat tabel dialog seperti ini, teman-teman, yang dependent variable-nya, masukkan pemahaman konsep. Lalu yang untuk, ini salah, terklik. Ini untuk yang pemahaman konsep, masukkan ke dependent variable. Lalu model pembelajaran dan kemandirian belajar, masukkan ke dalam fixed factor. Karena dependent variables itu artinya adalah variabel yang terikat, dependent ya, terikat, tidak bebas begitu. Kalau fixed factor itu adalah yang faktor atau variabel yang fix atau yang sudah kita tentukan. Berarti oke, jadi dalam kasus ini model pembelajaran dan kemandirian belajar itu adalah fixed factornya, lalu dependentnya itu adalah pemahaman konsep matematika siswa. Kemudian klik save. Klik save. Nah, baru di sini teman-teman, sekali lagi saya ulangin ya. Ketika teman-teman sudah, saya reset. Untuk dependent variables-nya, masukkan pemahaman konsep. Gitu ya. Kalau untuk yang fixed factor-nya, masukkan model pembelajaran. Masukkan, klik lagi kemandirian belajar. Lalu kalau kita ingin menguji normalitasnya, teman-teman klik save. Klik save, nanti akan muncul residual. Residualnya itu pilih yang standardized. Klik yang ini teman-teman, lalu klik continue, lalu klik OK. Maka apa yang akan terjadi teman-teman? Perhatikan di sini. Ini adalah hasil outputnya seperti itu ya. Nah, yang terjadi perubahannya itu adalah di sini teman-teman. Di data, baik di variable view dan data di data view. Di sini ada ketambahan satu lagi. Ada suatu namanya ini ZRE1 dan untuk standardized residual daripada residual for A. Y begitu ya. Ini standarnya begitu. Nah, lalu teman-teman pilih ke data view kembali. Nah, nanti teman-teman lihat di sini. Kemudian kalau untuk menguji normalitasnya, ini teman-teman kalau sudah dapat data seperti ini, data yang tadi yang residualnya atau sisanya begitu, maka teman-teman pilih Analyze. Kemudian teman-teman
pilih descriptive statistic, lalu pilihlah explore teman-teman. Oke, ketika pilih explore, nah sekarang dependent list-nya teman-teman, jadinya masukkan yang tadi, yang barusan yang terakhir tadi itu, yang ini. Masukkan ini sebagai dependent list. Lalu, untuk menguji normalitasnya, teman-teman klik plot. Klik plot, baru kliklah normality plot with test. Lalu pilih continue. Oke, lalu klik OK. Maka, nanti kita akan lihat, inilah, kita akan lihat, inilah normalitasnya. Oke, lalu teman-teman copy ini, begitu ya. Teman-teman copy, lalu masukkan pada file Word yang sudah saya siapkan. Begitu ya. Ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu yang ini. Lalu kita kembalikan lagi yang tadi, kita copy lagi yang ini. Oke, lalu kita tempelkan di sini. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa baca ya. Kita lihat ininya, kriteria ujinya. Kita akan menerima H0 jikalau nilai signifikansinya adalah lebih besar pada dari 0,05. Sekarang teman-teman perhatikan signifikansinya pada Kolmogorov-Smirnov-nya. Yang ini ya teman-teman. Ini saya coba buat bold, lalu saya kasih warna merah. Begitu ya. Nah, karena nilai signifikansinya adalah 0,75, 0,75 itu jauh lebih besar daripada 0,05 atau nilai alfanya, maka kita menerima H0. H0-nya itu apa? Nilai residual standarnya berdistribusi normal. Maka kesimpulannya apa? Nilai residual standar berdistribusi normal. Gitu ya teman-teman. Jadi data ini berdistribusi normal. Lalu kita akan lanjutkan dengan uji homogenitas. Waktu kita ingin menguji homogenitas itu sama saja dengan kita melakukan uji hipotesis. Uji hipotesisnya ya. Oke, sekarang kita akan uji hipotesisnya. Teman-teman, ini semuanya saya hapuskan dulu output-outputnya supaya tidak terlalu mengganggu. Nah, sekarang kita akan uji hipotesisnya. Oke, untuk menguji hipotesis yang untuk dua ANOVA atau ANOVA 2 jalur, kalau saya sih biasanya lebih suka ANOVA 2 way begitu ya, ngomongnya begitu. Jadi, kita akan pilih analyze, kemudian teman-teman pilih general linear model, lalu pilih unit variat, begitu ya. Lalu kita reset lagi. Nah, sekarang teman-teman masukkan lagi yang dependent variable-nya. Masukkan lagi pemahaman konsep sebagai dependent variable, lalu model pembelajaran ke dalam fixed factor, lalu kemandirian belajar ke dalam fixed factor, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pilih option. Jangan pilih save. Save tadi untuk yang normalitasnya. Oke, lalu pilih option. Pilih optionnya, kenapa kita harus pilih option? Karena kita ingin menguji homogenitasnya. Maka klik yang ini teman-teman, homogeneity testnya. Dan teman-teman juga bisa klik deskripsi statistik. Karena biasanya untuk yang display, yang normal itu adalah homogenitasnya. Kemudian yang deskriptif statistiknya. Klik, lalu pilih continue. Gitu ya. Dan terakhir, tinggal klik OK. Maka teman-teman akan punya output seperti ini. Oke. Sekarang, kalau kita perhatikan outputnya teman-teman, yang di atas ini adalah untuk deskripsi datanya. Jadi, model pembelajarannya Jigsaw, NHT, kemandirian belajarnya tinggi rendah, inilah median modusnya seperti standard deviation-nya dan nilai NN-nya. Ini deskripsi datanya secara keseluruhan teman-teman di bagian atas. Nah, lalu kalau yang ini adalah untuk yang Levine, ini adalah yang untuk homogenitasnya. Jadi ini teman-teman copy dan kita akan tempelkan pada file Word untuk yang homogenitasnya begitu ya. Oke, kita akan tempelkan. Untuk homogenitasnya ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya hapus. Lalu saya akan tempelkan yang tadi, data output yang ini. Oke, saya akan tempelkan. Sorry, data yang tadi yang saya tidak butuhkan saya coba hapus. Ini kan dulu supaya tidak terlalu berat. Oke, sekarang saya akan tempelkan di sini. Oke, sekarang teman-teman perhatikan.
Oke, yang teman-teman perhatikan itu hanya di bagian yang based on mean-nya saja, teman-teman. Lihat nilai signifikansinya. Saya buat warna merah dan saya bold. Nah, sini teman-teman perhatikan ya. Karena nilai signifikansinya adalah 0,318, 0,318 itu jauh lebih besar daripada alfa atau jauh lebih besar daripada nilai ininya. Standar errornya begitu ya. Oke, maka di sini kita dengan kriteria ujinya, maka kita harus menerima H0. H0 diterima, artinya apa? Varian variabel pemahaman konsep matematika siswa adalah homogen atau dengan kata lain, data yang kita punya itu adalah data yang bersifat homogen. Maka kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Varian variabel pemahaman konsep matematika siswa adalah homogen. Gitu ya. Lalu, sekarang kita akan melihat yang uji hipotesisnya. Uji hipotesis yang main effect-nya, kemudian yang terakhir adalah interaction effect-nya, seperti itu. Ini saya hapus dulu tabel-tabelnya begitu, supaya nanti gampang. Oke. Sekarang kita akan coba lihat yang untuk hipotesis main effect. Oke, hipotesis main effect. Teman-teman perhatikan ya, untuk hipotesis main effect, gitu. Kita kembali lagi ke dalam output kita. Teman-teman fokus perhatikan yang di sini. Oke, saya kopikan dulu, gitu ya. Saya kopikan teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau menguji yang hipotesis main effect dari variabel bebas model pembelajaran dengan H0 adalah tidak ada pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep, dan yang kita harapkan adalah terjadinya pengaruh, begitu ya, terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika siswa, dengan syarat kita terima H1 jika dan hanya jika nilai signifikansinya adalah kurang daripada 0,05. Berarti yang tadi model pembelajaran itu adalah kita buat sebagai nilai A. Maka teman-teman fokus ke dalam nilai yang di sini nih. Oke, teman-teman, fokus ke dalam nilai yang di sini. Yang saya sudah bold in lalu kasih warna merah. Dan nilai signifikansinya adalah 0,47. 0,47 dengan 0,047 dengan 0,05, maka nilai 0,047 jauh lebih kecil dengan 0,05. Maka kesimpulannya apa? Kita harus menerima H1. Menerima H1 artinya adalah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Maka kita tuliskan seperti itu kesimpulannya teman-teman. Terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Oke, itu yang uji hipotesis main effect untuk variabel bebas yang pertama. Lalu sekarang kita akan uji hipotesis main effect dari variabel bebas yang kedua, yaitu adalah kemandirian belajar. Jadi, sama tadi teman-teman, kita copy saja file outputnya tadi yang SPSS-nya ya. Kita kembali lagi ke sini, kita kopikan. Lalu kita tempelkan pada file Word ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang tadi kita fokus kepada nilai A, sekarang kita fokus ke dalam nilai B. Teman-teman jangan terbalik ya nanti menuliskan nilai A dan nilai B-nya ya. Sekarang saya akan hitamin bold dan kasih warna merah untuk yang B-nya. Di sini perhatikan teman-teman nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya adalah 0,021. 0,021 itu kurang dari 0,05. Artinya apa? Kita harus menerima H1. Menerima H1 artinya apa? Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Maka kita tuliskan kesimpulannya seperti itu. Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Lalu yang terakhir untuk uji hipotesis interaction effect-nya itu adalah dengan H0-nya adalah tidak ada pengaruh interaksi model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep siswa, dan yang ingin kita harapkan adalah terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Begitu ya. Kita akan menerima H1 jika nilai signifikansinya adalah kurang daripada 0,05.
Kita kembalikan lagi kepada tadi nilai output SPSS kita. Kita kopikan lagi tabelnya begitu ya. Oke, kita kopikan. Seperti itu. Nah, sekarang berarti kalau yang bagian interaction, kita fokus kepada A dengan B-nya. Atau di sini adalah A bintang B ini. Kita fokus ke sini. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan nilai signifikansinya adalah 0,000. Nilai 0,000 atau nilai signifikansinya itu kurang daripada 0,05. Berarti kita harus menerima H1. Menerima H1, maka kesimpulannya apa? Terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika siswa.